guys, come back again dengan Ananda dan Pratiwi Ramarta. Oh, nggak pakai Ramarta. bahasan yang kemarin tertunda. Cukup. Oke. Jadi kita mau ngomong soal itu loh yang kemarin syaiton itu ternyata mengambil energi. Apakah itu kodratnya? Yang kemarin baju aja masih sama, Bu. Ya maksudnya kan Video videonya sebelumnya. beda. The last video. Nggak continuity banget. Yang tentang masalah energi. Jadinya apakah memang jadinya kesannya kan jahat ya? Nah itu gimana tuh jelasinnya? Jadi sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu yang low gitu, mereka itu memang butuh energi untuk memperkuat dirinya. Aku sebutnya itu makan buat mereka gitu. Makannya itu kayak gimana? Jadi mereka itu nyerap energi negatif. Makanya kenapa katanya kalau misalkan yang kayak gitu tuh jarang kayak ada di tempat ibadah, ya kan? Ya karena di situ energinya nggak ada yang bisa dia serap gitu, nggak ada yang bisa Nggak dia bisa serap, nongkrong di nggak sana bisa. ya, nggak bisa ngopi. Jadi itu tuh kayak apa ya? Nangkring di depan polsek gitu kan, ngapain gitu ya daripada dijerat. Makanya mereka nyarinya itu makanya biasanya rumah sakit. Di situ tuh bukan jangan langsung mikir oh iya kamar mayat, bukan itu, tapi lebih ke semuanya itu mengeluarkan aura kesedihan. Siapa sih yang sakit nggak sedih gitu? Belum lagi ditambah belum keluarganya, belum yang sakitnya. Betul. Yang sakitnya itu kan macam-macam. Kalau misalkan tipikal orangnya temperamen, dia bisa marah-marah kalau lagi sakit kan, jadi sensitif, marah-marah gitu. Nah itu energi yang kayak gitu. Makanya kata aku juga kalau yang di rumah sakit tuh seger-seger setannya gitu. Makanya penampakannya itu jelas. Kalau ada susternya bisa gantiin infus, bisa apa kayak gitu. Semakin mereka ada di tempat yang energinya begitu, semakin mereka kuat. Nah kuatnya tuh gimana sih? Kuatnya itu penampakannya mereka tuh semakin kelihatan, bahkan sama orang yang tidak punya kemampuan untuk melihat gitu. Oke, tunggu, berarti kalau dia sudah makan begitu, artinya mereka cari kita supaya kita takut dong? Iya, jadi kalau misalkan mau dibilang ada beberapa hal yang ngebuat mereka terpaksa kayak gitu untuk nakut-nakutin. Tapi coba deh kalau misalkan sekarang gitu nonton YouTube sekarang, mereka dimasukin nih ke raga orang terus ngobrol, mereka juga takut sama kita. Ya kan, ada yang suka meringis gitu, nangis, ada yang mohon ampun gitu, ada yang aing mau, ada yang kayak gitu kan, macem-macem gitu. Oke. Nah itu ya kayak gitu. Unik juga sih, soalnya ya jujur yang aku tahu cuman kayak energi kepada, kalau Tuhan kan nggak butuh energi kita ya, justru beliau pemberi semua energi. Tapi kayak dewa-dewa, angels gitu ya, malaikat memang semakin kuat saat manusia berdoa. Ya. Nah ini dia, makanya ini kebalikan banget, ini pengetahuan baru juga. Ini justru mengambil energi dari saat kita takut atau berada di kondisi mental negatif gitu. Baru tahu sih, soalnya biasanya kan taunya yang sisi light ya dalam doa. Dalam kepercayaan kita, beliau semakin kuat, apalagi kalau kita sangat full faith, akhirnya bisa berwujud ke dalam hidup kita. Ya. Oh ternyata itu juga sama, semakin takut semakin terwujud ya. Iya, makanya kan kalau misalkan kita nih lagi sendiri terus tiba-tiba ngerasa apa sih namanya, bahasa angker beb ya, bir dong itu. Jadi merasa angker gitu. Preman Bandung. Kok kebir ya gue. Terus udah gitu, udah kita ngerasa takut, rasa takutnya tuh malah jadi semakin besar, makin kerasa gitu, kita tuh kayak ditekan gitu, takutnya makin keluar tuh, akhirnya kita bisa ngibrit aja gitu, tapi nggak ada penyebabnya. Nah itu tuh karena kita kalah energinya sama mereka. Nah kenapa juga ada orang yang kalau diganggu bisa sampai sakit, baru ngeliat terus sakit gitu. Itu bukan karena cuman trauma psikis ya, tapi juga fisik juga kena, karena energi secara non fisiknya tuh kena. Jadi energi kita diambil, kita jadi lemes, kering gitu kitanya, spirit kita jadi kering, otomatis jadi sakit gitu. Makanya ada yang langsung demam, biasanya sih demam gitu, kalau enggak panas dingin. Karena panas dingin itu juga salah satu contoh dari mereka tuh merasakan gesekan energi. Gesekan energi itu bisa ngebuat orang jadi panas dingin kerasanya gitu. Nah itu tuh kalau kita mendalami tentang pengolahan energi, itu tuh sama, mau ke atas mau ke bawah. Kita berdoa buat apa sih?
gitu untuk memasukkan energi positif sebenarnya kan ke kita sama ke lingkungan. Nah sama yang negatifnya juga ada gitu. Nah mereka itu begitu. Yin yang. Kenapa sih gue harus hitam soalnya? Anda berwarna Ingat ya? hitam. Saya tuh nggak gendut, cuman ini kekurusan. Aku nggak kurus, aku udah lebih gendut daripada terakhir kita buat video. Anda lebih kurus dari situ. Jadi kita tuh Ih. ketemu di tengah-tengah. Masa sih yang waktu itu bener-bener kayak angka 10? Ember. Ih, Ya sekarang kan masih agak 11 Diemberin sama kan? 1 gendut lah ya. Koma 11. lah sekarang gue mah. Iya ya, jadi gitu ya. Terus gimana tuh artinya keberadaan mereka ini harus kita tanggapi seperti apa? Kalau misalnya keberadaan yang light higher vibration atau dunia yang di atas, tentunya itu seakan seperti menguntungkan manusia kan. Nah ini kok seakan seperti merugikan, padahal aku tahu mereka juga banyak yang baik loh, banyak loh. Gitu. Makhluk-makhluk ini banyak yang baik. Kalau yang selama ini sih aku juga kalau misalkan mereka tujuannya nakutin, pasti sama aku disuruh menjauh. Kan ada kita kan punya guides ya. Nah, punya doa juga, punya doa kekuatan juga doa untuk juga. kekuatan doa, jadi kita suruh menjauh karena jangan ngambil energi dari saya gitu. Kalau misalkan kita ngerasa seperti itu, lagi ngerasa nih, atau mungkin kita ngeliat gitu ya, ada sesuatu gitu, ada sosok, ada apa, sebisa mungkin kendaliin ketakutan kita, karena semakin kita takut nanti dia yang makin ngedeket gitu. Jadi kita ngehadepinnya itu lebih ke jauhi, suruh mereka tuh jauh-jauh. Jadi gimana sih kayak ngehadepin manusia gitu, ngadepin manusia yang rese gitu, jauh-jauh aja gitu. Jadi jangan yang jadi kitanya ngikutin, nanti bisa kitanya, emang sih nggak gampang ya, soalnya kan yang kayak gitu nakutin, jadinya kita pasti bakal kebawa gitu. Susah untuk kontrol ketakutan itu, apalagi kalau misalkan kejadiannya di kamar gitu kan, lagi sendiri, pas kebangun tiba-tiba ada sosok, susah gitu. Tapi kalau udah nanggung kayak gitu, cepat aja berdoa gitu, berdoa dalam hati gitu untuk ngusir. Cuman memang ada yang bandel, ada yang nggak mempan sama doa gitu, ada yang kayak gitu. Cuman salah satu caranya itu ya doa. Kalau enggak, kalau kita lagi ngerasa takut, lagi gimana, cepet alihin. Elektronik tuh bisa ngalihin, nyalain TV, Cahaya, ya pencahayaan bisa ngalihin, korek api bisa, terus suara, musik segala macam itu bisa untuk, karena kan suara itu ada frekuensinya dan itu tuh nyambung loh gitu. Warna baju juga punya frekuensi guys, warna juga. Oh gitu. Kalau kalian lagi nggak enak hati, pakai baju berwarna terang, terutama putih. Karena waktu kita terutama saat merasakan hal-hal jelek, ini lebih cepat nyerap memang. Nah, ini lebih mentalin. Seperti sifatnya dia pada cahaya matahari kan, dia masukin. Ini mementalkan ya. Itu bener, energi juga kayak gitu. Tuh, pengetahuan baru kan. Kita banyak dapat pengetahuan nih hari ini dengan obrolan lucu-lucuan soal miskin dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu ditakutin terus masalah energi ya dan segala macam, itu hanya perlu kita kelola. Dan semua yang ada di bumi ini tuh bentuknya energi. Kalau kasat mata ya, itu bentuknya semuanya energi. Kenapa makanya makhluk seperti itu kok bisa tembus tembok? Karena mereka energi gitu. Mereka tuh energi yang sebenarnya tidak punya raga gitu. Mereka terbentuk dari sebuah energi dan nyambung dengan nih otak kita, dengan imajinasi, dengan segala macam, akhirnya terbentuklah karakter-karakter seperti itu. Nih genderuwo nih kayak begini bentuknya, ini begini. Itu semuanya hasil dari bentukan energi gitu. Jadi tapi makanya rata-rata mereka kompak loh. Ngelihatnya Miske pakai baju putih gitu. Karena kan yang namanya manusia dia harus visual. Gitu. Penampakannya kayak gimana? Orang kadang suka begitu kok, sama-sama indigo. Ngelihat gitu. Sama sosoknya cewek gitu, tapi bisa tampangnya beda karena akan ada masuk pengaruh dari imajinasi kita sendiri gitu. Dan pengalaman kehidupan. Kalian kan pasti akan merepresentasikan atau menerjemahkan itu. Stalker. Iya gitu. Dengan bahasa yang atau dengan sesuatu yang sudah pernah kalian lihat. Jadi kalau yang nggak pernah dilihat kan kalian susah ya menggambarkannya. Makanya ada beberapa orang ngelihat ini, dia lihatnya misalnya cewek, yang satu lagi ngelihat anak kecil atau gimana gitu, tergantung perjalanannya. Tapi kalau misalnya sama-sama melihat di situ berarti ada energi, cuma bentuknya memang tidak ada seharusnya. Itu semua di sini otak kita yang merangkai.
So jadi kita tidak perlu takut sama dunia itu, kita sama-sama hidup berdampingan. Kita yang penting jaga kondisi hati ya, rajin berdoa, Pikiran. Terus kita tidak usah takut untuk menjalani hari-hari kita seakan kita diintai. Tidak sih, nggak gitu kok guys. Semakin kita kuat, semakin kita lakukan kerja bayangan, tidak ada lagi yang bisa nempel. Andaikan ada juga bisa tetap kita langsung keluarin. Ingat aku udah pernah ngasih tahu ada darkness bentuknya iblis, dimana dia memang bertugas untuk ngejatuhin mental kamu. Makanya kalau tidur jangan terlalu malam, oke? Karena dia paling kuat dari jam 11 sampai jam 3-an. Oke, itu yang bentuknya berjubah. Nah, itu paling sering nempel kalau kita dark night of the soul. Eling-eling, berdoa, karena memang mereka punya tugas begitu, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Semua ini ada cahaya dan kegelapan. Tugas dia untuk kasih tahu sisi yang itu. Kalau misalkan semuanya udah terang, nggak ada lagi yang terang, gimana ya ngejelasinnya? Tanpa kegelapan, kita nggak tahu kita nggak terang. akan pernah tahu apa itu cahaya. So, kita hidup berdampingan dengan berusaha mengendalikan kegelapan kita yang pasti akan selalu ada selama kita dalam wujud manusia. So, itu adalah obrolan serunya. Thank you so much Tiwul sudah datang ke sini, sudah membagikan banyak hal pada kita. Kita mudah-mudahan bisa collab lagi suatu hari nanti saat dia lebih kurus lagi. Lama berarti guys. Komen di bawah kalau mau kita collab lagi ya. Tapi nanti nunggu saya turun Kira-kira lah 2 kilo 3 kilo lah. Mungkin setahun lagi lah. Kira-kira apa kalian mau requestnya andaikan kita collab lagi? Oh, by the way, aku punya TikTok sekarang. Jangan norak isinya. Sakit mata ngelihatnya. Enggak lah, enggak ada stres gue. Kenapa PR gue suruh gue punya. Semoga lu bahagia, Pepi. Dan nyuruh gue punya TikTok. Alright, thank you so much guys for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light.